Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Naila Husna. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan 3 dari 7 gugatan dalam sidang pembacaan putusan gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu mengenai batas usia capres maupun cawapres sebelum akhirnya sidang diskorsing. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Zevanya Sara dari Gedung MKRI. Selamat siang, Zevanya. Pukul berapa sidang akan dimulai kembali dan apa agenda selanjutnya? Baik Naila dan juga pemirsa, sidang akan kembali dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Itu berarti seharusnya sidang sudah dimulai pada jam ini. Namun kalau kita lihat nampaknya memang masih terus dilakukan persiapan begitu, baik dari pihak terkait maupun pemohon sudah mulai memasuki ruang persidangan. Dan sejumlah awak media pun juga ini nampaknya sudah bisa dipersilahkan untuk kembali masuk ke dalam ruang persidangan. Untuk agenda selanjutnya, Naila dan juga pemirsa, yakni Hakim Konstitusi akan kembali membacakan 4 putusan dari gugatan Undang-Undang Pemilu yang mana masih berkaitan dengan gugatan terhadap batas usia calon presiden maupun calon wakil presiden dan juga gugatan mengenai penambahan syarat alternatif untuk bisa maju menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Naila. Ya, Zeva, bisa Anda review kembali terkait putusan MK yang sebelumnya telah dibacakan? Baik, Naila, seperti yang kita tahu bahwa Hakim Konstitusi ini telah menolak atau telah membaca 3 gugatan yang tadi sudah dijelaskan atau dipaparkan begitu oleh Hakim Konstitusi, yakni menolak batas usia capres maupun cawapres yang mana minimum 40 tahun ini diminta oleh pemohon menjadi 35 tahun, yang mana pemohon yang dimaksud yakni adalah dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Dan juga tadi Hakim Konstitusi telah menolak permohonan dari Partai Garuda yang memohon agar syarat alternatif, yakni pernah menjadi penyelenggara negara atau pernah menjadi kepala daerah sebagai salah satu syarat untuk maju sebagai capres maupun cawapres meskipun belum berusia 40 tahun. Namun permohonan tersebut juga ini ditolak oleh Hakim Konstitusi. Untuk mengenai batas usia capres maupun cawapres yang diturunkan ke 35 tahun yang dilayangkan oleh Partai Solidaritas Indonesia, menurut Hakim Konstitusi bahwa kewenangan untuk menentukan batas usia ini bukanlah ada di tangan Mahkamah Konstitusi, melainkan menjadi wewenang dari Presiden maupun juga DPR sebagai pembuat undang-undang. Sehingga menurut MK, jika nantinya MK ini yang menentukan batas usia tersebut, maka hal tersebut ini dapat memicu munculnya berbagai permohonan terkait persyaratan batas minimal usia jabatan publik lainnya ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, terkait dengan penambahan syarat alternatif untuk maju sebagai capres maupun cawapres yang diajukan oleh Partai Garuda, Hakim Konstitusi menilai bahwa dalil atau permohonan tersebut ini tidak berlandaskan hukum dan tidak memiliki relevansi, sehingga MK pun kemudian menolak permohonan dari Partai Garuda. Namun, Naila dan juga pemirsa, terdapat 2 perbedaan pendapat tadi yang telah disampaikan begitu atau dissenting opinion yang datang dari Soehartoyo dan juga Hakim Konstitusi Guntur Hamzah. Salah satunya kalau kita lihat dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Guntur Hamzah ini menilai bahwa pemilu dinyatakan ini inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pilkada, sehingga menurutnya seharusnya Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan sebagian pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan menurut Guntur juga putusan dikabulkan sebagian akan menghentikan praktik penentuan batas usia yang berubah-ubah tanpa ukuran konstitusional yang jelas dalam menentukan usia yang tepat untuk menjadi capres maupun cawapres. Naila. Zevanya, bagaimana juga terkait tanggapan dari pihak yang gugatannya ditolak seperti PSI?
Iya, Naila, tadi usai sidang diskorsing begitu pihak dari PSI yang mana diwakili oleh Francine Wijojo yang merupakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum dari PSI ini mengungkapkan bahwa pihaknya tentu kecewa dengan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni menolak gugatan uji materi yang dilayangkan oleh pihak PSI yang meminta agar batas usia capres maupun cawapres ini diturunkan dari minimal 40 tahun menjadi 35 tahun. Menurut PSI bahwa keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini dinilai tidak memberi kesempatan bagi anak-anak muda untuk berkontestasi dalam pemilihan presiden. Sehingga apa kemudian yang akan dilakukan oleh PSI, yakni tadi disebutkan oleh Francine bahwa PSI akan berfokus untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dalam pemilihan umum 2024 mendatang untuk mendapatkan kursi di parlemen, sehingga mereka dapat ikut berkontribusi untuk mengubah undang-undang pemilu dan ikut berkontribusi agar batas usia capres maupun cawapres ini dapat diubah begitu dapat diubah oleh DPR ketika mereka berhasil menduduki parlemen. Naila. Zevanya Sarah, terima kasih atas informasi Anda melaporkan dari gedung MK. Nanti kami akan update kembali situasi atau jalannya yang sedang berlangsung di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.